Hari ini saya akan berbagi resep bagaimana cara masak ikan mas arsik yang enak dan rasanya itu dijamin persis kayak di Toba, kayak di Medan gitu ya teman ya. Nah, di sini kebetulan ada yang pesan teman saya untuk acara syukuran. Di sini dia pesan 3 kilo dan saya tambahkan 1 kilo untuk kami makan pribadi. Nah, bahan-bahan yang kita persiapkan di sini adalah ikan mas seberat 4 kg ya teman ya. Di sini saya kebetulan dapat ikan mas yang bertelur ya teman ya. Jadi sangat lumayan mantap lah. Saya suka juga ikan yang bertelur ini. Ini telurnya ya teman ya, telur ikan masnya. Nah, di sini ada kacang panjang seberat 1/4 kg, bawang batak 1/4 kg. Dan selanjutnya itu ada rebung atau istilahnya tubis. Ini udah saya rebus ya teman ya pakai air panas seberat 1/2 kg. Bawang merah sebanyak 1/4 kg, bawang putih 2 ons, serainya itu sebanyak 1/4 kilo, kemiri sangrai 1 ons, cabai merah 2 ons, cabai setan 2 ons, dan selanjutnya itu ada di sini ketumbar sebanyak 2 sendok makan. Dan bumbu yang paling utama andaliman 2 sendok makan, jahe 1 ons, kunyit 1 ons, dan di sini saya pakai lengkuas atau laos ya namanya 2 ons, dan pakai juga saya asam cikala sebanyak 1 ons, daun jeruk secukupnya saja ya. Dan di sini saya pakai bunga rias 2 ons, itu udah saya potong-potong, dan di sini saya pakai asam jeruk gelugur atau apa ya namanya, pokoknya asam potong gitu sebanyak sekitar 6-7 potong, bunga kapulaga, cengkeh, bunga lawang, kayu manis secukupnya, dan merica sebanyak 1 sendok makan. Oke, tahapan pertama-tama ini semua bumbu kita blender ya teman ya. Kalau teman-teman mau bumbunya diulek atau misalnya digiling pakai tangan di gilingan cabai, boleh teman ya, gak harus di blender. Kalau saya blender aja teman ya. Terus kebetulan yang pesan ini minta andalimannya itu juga dia mau tekstur yang halus, nggak mau digiling yang kasar ya teman ya. Jadi nanti yang saya tumbuk atau digeprek namanya itu, jadi itu nanti yang saya geprek di gilingan itu semacamnya itu contohnya serai, laos, atau ada juga yang nyebutnya sih lengkuas sama asam cikala. Itu ya temannya yang saya geprek atau yang saya tumbuk nanti di batu gilingan. Kalau daun jeruk itu nanti saya koyak-koyak gitu aja supaya lebih keluar aromanya pas saat kita nanti masak. Teman ya, pastikan saat ngarsi itu kemirinya disangrai dulu ya teman ya, karena kalau disangrai kemiri itu rasanya itu jauh lebih enak. Oke, selanjutnya kita tambahkan air putih secukupnya saja untuk blender bumbu ini ya teman ya. Oh ya, ini blendernya mantul sekali, jadi kita bawang merah kemiri itu nggak perlu diiris atau dipotong-potong gitu, dia dijamin halus ya teman ya. Ini aku akui blender udah mau 13 tahun lebih masih mantul kualitas mesinnya. Nah, seperti jahe, kunyit ini juga saya nggak perlu iris lagi. Saya masukkan aja ukurannya sebesar itu ukurannya. Ini tetap halus ya teman ya. Ini blendernya lumayan sangat bagus sekali kualitasnya. Biarpun sudah 13 tahun lebih, tetap dia bagus hasil blendernya ini teman ya. Oke, tahapan selanjutnya saya akan blender di sini cabai merah dan andaliman. Ini bersih halus tapi tidak sehalus yang pertama tadi teman ya. Nah, kalau saya pribadi ya teman ya, sebenarnya itu kalau masak ikan mas arsik itu, andaliman itu saya ulek di batu gilingan dengan tekstur yang kasar. Terus biasanya saya masukkan itu 1 jam sebelum ikan mas arsik itu matang. Nah, kebetulan sekarang ini kan saya lagi masak ikan mas arsik pesanan konsumen. Jadi sesuai dengan selera konsumen ya teman ya. Dimasak dengan cara seperti ini juga sangat enak juga. Tapi sesuai dengan selera teman ya, boleh dimasukkan di akhir, yaitu 1 jam sebelum matang, atau seperti yang saya buat ini, rasanya tetap enak juga teman ya, cuman beda 0,5% aja perbedaannya. Kalau di akhir dia itu rasanya itu andalimannya lebih kerasanya segitu di lidah, kayak disetrum gitu lidahnya. Ini pun enak, cuman ya itulah tergantung selera. Nah, tahap selanjutnya saya di sini geprek serai. Saya geprek seperti ini teman ya, lumayan banyak karena ini nanti buat dasar pondasi supaya ikan mas itu tidak lengket di wajan. Ikutin aja teman ya step-stepnya supaya nanti ikan masnya nggak gosong dan takaran bumbunya pas enak.
Nah, selanjutnya kita akan siapkan di sini sayur uram-uramnya yang kita akan masukkan ke bagian dalam perut ikan mas ya teman ya, supaya ikan masnya itu gembung dan lebih meresap lagi semua bumbu-bumbu masuk ke celah-celah perut ikan mas bagian dalam ya teman ya. Nah, pertama-tama di sini kita siapkan bumbu yang sudah kita blender tadi itu. Kita ambil sekitar 4 atau 5 centong nasi gini, tapi diaduk-aduk dulu rata tadi bumbunya teman ya. Lalu kita masukkan di sini kacang panjang, bawang batak. Ini bawang bataknya saya gunting karena nanti supaya lebih gampang dimasukkan ke bagian dalam perut ikan mas ya teman ya. Ini khusus saya gunting hanya untuk bagian dalam perut ikan mas. Kalau nanti yang di dalam wajan tidak perlu digunting ya teman ya. Ini kita ambil kira-kira secukupnya saja, sejumlah banyak ikan mas yang mau kita isi. Seperti itu teman ya. Jadi jangan semua yang telah kita siapkan tadi itu kita masukkan, kita kira-kira aja. Kalau kurang nanti kita tambahin. Kalau ini sih prediksi saya sudah cukup untuk jumlah ikan mas 4 kilo. Nah, seperti ini teman ya. Setelah bumbunya merata ke dalam sayur-sayuran tadi kita aduk, tahap selanjutnya kita masukkan ke bagian dalam perut ikan mas. Di sini saya masukkan itu tadi ada kacang panjang, bawang batak, sama rebung atau tubis. Sampai gembung-gembung kita masukkan teman ya. Ini tahapan terakhir ikan mas yang mau kita masukkan sayurannya. Nah, seperti ini teman ya. Sudah masuk semuanya. Udah nggak bisa bayangin rasa enaknya, itu pasti enak kali. Dari rempah-rempahnya aja, rebungnya ini apalagi dimasukkan ke dalam kayak gini, aduh maknyos sekali ini enaknya teman ya. Nah, selanjutnya itu kita menyusun di wajan tahapan selanjutnya teman ya. Setelah ikan masnya kita siap, kita masukkan tadi sayur-sayurannya. Sekarang kita siapkan wadah wajannya. Ini wajannya kita pertama dasarnya itu alasi dengan laos, asam cikalanya, daun jeruknya. Jangan lupa ya teman ya, dikoyak-koyak supaya lebih keluar nanti aromanya. Sama bagian lainnya itu kita masukkan di pinggir-pinggir wajan itu, sama di tengahnya itu serai. Baru kita masukkan selanjutnya itu sayur-sayurannya seperti bunga rias, kacang panjang, bawang batak. Jadi perhatikan ya teman ya, cara menyusunnya ini seperti ini. Jadi harus pas ya nyusunnya supaya nanti ikan mas itu biarpun kita masak sekitar 5 jam 6 jam dia itu tidak bakalan gosong dan tidak lengket nanti di wajan. Jadi pastikan posisi ikan mas ini jangan sampai kena sentuh ke wajan ya teman ya. Jadi harus ada alasnya di bawahnya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan ya teman ya saat mengarsik. Kadang orang ngarsik itu baru 1 jam dimasak udah gosong bagian bawahnya. Kadang ikan masnya hancur ya karena teknik penyusunannya pun salah ya teman ya. Jadi kalau mau menyusun ikan mas seperti ini, nah seperti ini kan ada kayak nyentuh sedikit ikan masnya ke wajannya. Saya akalin, saya kasih serai di bawahnya gitu ya teman ya. Gimana caranya ikan mas itu tidak kena sentuh ke wajan seperti itu teman ya. Nah ini kan udah siap nih satu barisan pertama. Nah, kalau kita mau nambahkan ikan mas lagi di atasnya, jangan ditimpa ikan masnya teman ya. Perhatikan cara saya seperti ini teman ya. Kita tambahkan lagi seperti di tahap awal tadi. Jadi kita kasih serai dulu alasnya lagi, baru kita kasih seperti bunga rias, sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, bawang batak, laos. Seperti itu teman ya. Jadi kenapa kita kasih lagi seperti ini, seperti di dasar tadi, supaya tidak lengket antara ikan mas yang satu dengan ikan mas yang satunya lagi. Supaya pas kita nanti ngeluarkan dari wajan, hasilnya tetap bagus, utuh seperti itu ya teman ya. Nah, saya itu lebih suka kalau nyusun ikan mas ini ya harus perhatikan gitu uram-uramnya itu. Kalau bisa dibeli, jangan pelit kita belanja uram-uramnya teman ya. Apalagi kalau yang namanya arsik itu sebenarnya ya menurut aku pribadi paling enak itu bagian uram-uramnya sama kepala ikan masnya. Nah, ini tadi sisa bumbu uram-uramnya jangan kita buang ya teman ya. Kita masukkan telur ikan mas tadi itu ke sisa bumbu uram-uramnya tadi. Nah, seperti ini teman ya. Jadi bagian telurnya itu kita taruh di bagian pinggir-pinggirnya saja. Ini ikan masnya udah selesai semua disusun ya bunda ya. Nah, untuk tahapan barisan ketiga terakhir, kita tutup bagian ikan mas itu pakai uram-uramnya teman ya. Jadi sisa uram-uramnya semuanya tadi itu kita tutup seperti ini teman ya.
Di sini saya menambahkan tahu sebanyak Rp3.000. Ini sebagai konsumsi pribadi teman ya, bukan untuk dijual. Jadi tahu ini kebetulan anak-anak suka tahu yang diarsik karena bumbunya itu meresap mungkin ke dalam ya. Jadi anak-anak suka. Jadi saya tambahkan tahu di sini sedikit. Jadi ini opsional tahunya teman ya, boleh ditambahkan, boleh tidak. Kalau di Toba sih biasanya itu tahu itu diganti sama namanya itu bagot nihorbo. Maaf kalau salah penyebutan, bagot atau iya, bagot nihorbo namanya. Nah, setelah kita masukkan semuanya, ikan masnya, uram-uramnya, tahunya, semuanya, barulah kita masukkan itu bumbu yang kita blender tadi ya teman ya. Jadi masak ikan mas arsik ini benar-benar tanpa minyak goreng ya teman ya. Jadi tidak ada istilah di sini menumis bumbu. Bumbu yang tadi kita blender itu kita cemplungkan semuanya ke ikan mas tadi ya teman ya, ke dalam wajan ini. Nah, selanjutnya kita di sini masukkan air. Ini airnya keruh bukan karena air kotor ya teman ya. Ini air karena tadi ada bumbu di baskom itu, jadi saya yang dibuang. Jadi saya kasih air aja buat bilasan di dalam bumbu itu seperti itu teman ya. Airnya pakai air matang ya teman ya, pakai air putih. Nah, jangan lupa kasih garam ya teman ya. Kalau di sini saya tidak pakai Royco Ajinomoto karena ini bumbunya sudah super enak sekali. Nah, setelah 1 jam kemudian ini temannya ya. Nah, airnya seperti ini. Jadi, takaran airnya perhatikan tadi di awal teman ya. Wajahnya itu tidak penuh sekali. Karena kalau udah 1 jam kemudian dia itu jadi penuh seperti ini teman ya. Jadi, perhatikan tadi video saya di awal tadi yang saya pas nuang air itu takaran airnya teman ya. Dia itu wajan hampir penuh tapi tidak penuh kali airnya. Kenapa? Ya ini yang dikhawatirkan 1 jam kemudian dia itu airnya pasti jadi naik seperti ini teman ya. Nah, jadi ini kita masak kurang lebih sekitar 6 jam. Saya masak ini dengan api super kecil sekali. Tada, inilah dia hasilnya setelah 6 jam kemudian teman ya. Oh ya, tadi saya lupa kesorot video, saya di sini tambahkan cabai merah sebagai hiasan aja sekitar 10 biji seperti ini teman ya. Ini saya masaknya itu benar-benar api paling kecil di kompor gas. Jadi dipastikan ini tulang atau durinya ikan mas ini benar-benar lunak, bisa dikonsumsi ya teman ya. Ini dijamin sangat super enak sekali. Dan ini adalah pesanan yang memesan sama saya, dan ini adalah bagian jatah kami yang saya tadi bilang saya tambahkan 1 kilo untuk konsumsi pribadi. Jadi sekalian kita masak pesanan konsumen, sekalian masak buat pribadi ya teman ya. Ini rasanya aduh enak sekali teman. Tengoklah tadi siapkan 1 kilo di piring itu, yang di piring depan saya udah ludes semua teman ya. Gak apa-apa lah ya kan, yang penting happy, bahagia dan sehat semuanya.